warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hanesari Parenduri dengan NIM 2248201105. Di sini saya akan memaparkan materi nutraseutikal tentang penghantaran nutraseutikal, kerusakan bahan pangan, dan cara pencegahannya. Di sini kita akan membahas materi pertama, yaitu penghantar nutraseutikal. Nutraseutikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Dan pada akhir tahun 1980, Stephen Devos MD, seorang pendiri dan ketua Foundation for Innovation in Medicine, memperkenalkan istilah nutraseutikal untuk pertama kalinya. Nutraseutikal diperkenalkan oleh Dr. Stephen DeVilliers sebagai pengasas Foundation for Innovation in Medicine atau disingkat dengan FIM di Amerika Serikat. Beliau menjelaskan atau mendefinisikan sebagai makanan atau bagian makanan yang memberikan manfaat perubatan atau kesehatan, termasuk dalam pencegahan atau rawatan penyakit. Istilah diperkenalkan sejak zaman dahulu. Banyak budaya seperti Cina, India, wilayah Ayurveda, dan Yunani telah menggunakan makanan dan herbal untuk merawat penyakit. Contohnya, teh hijau digunakan dalam perobatan tradisional Cina, sedangkan kunyit dalam Ayurveda sebagai anti radang. Kimia karotenoid. Karotenoid adalah pigmen semula jadi yang memberikan warna seperti warna kuning, oranye, dan juga merah kepada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Karotenoid bertindak sebagai antioksidan yang kuat dan juga sebagiannya bisa ditukar menjadi vitamin A di dalam tubuh. Ada beta-karoten dan juga alfa-karoten. Beta-karoten dan juga alfa-karoten adalah dua jenis karotenoid yang termasuk di dalam kelompok provitamin A, yang artinya tubuh dapat mengubahnya menjadi vitamin A. Kedua karoten tersebut yaitu alfa-karoten dan juga beta-karoten, yang mana keduanya ditemukan di dalam buah dan juga sayur-sayuran berwarna orange, merah, dan juga hijau tua. Beta-karoten meliputi seperti sayur wortel, ubi jalar, bayam, dan juga labu. Sedangkan alfa-karoten dapat ditemukan pada wortel, labu, dan juga beberapa jenis tanaman berwarna hijau. Kedua karoten tersebut juga berperan sebagai antioksidan yang mampu melindungi sel akibat kerusakan radikal bebas. Selanjutnya ada likopen. Likopen adalah jenis karotenoid yang tidak memiliki aktivitas vitamin A yang berbeda dari beta-karoten dan juga alfa-karoten. Namun likopen sangat terkenal karena sifat antioksidannya yang kuat. Struktur kimia dari likopen. Likopen tidak memiliki cincin beta ataupun epsilon seperti beta-karoten ataupun alfa-karoten. Sumber makanan. Sumber makanan likopen terkaya dalam tomat, terutama pada tomat yang sudah dimasak. Manfaat kesehatan pada likopen. Likopen berguna sebagai antioksidan yang kuat yang mampu membantu dan melindungi sel dari stres oksidatif. Lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin adalah dua karotenoid yang penting dan sangat mirip secara struktur dan juga fungsi, terutama dalam kesehatan mata. Keduanya tidak memiliki aktivitas vitamin A, tetapi memiliki peran yang sangat penting di dalam retina. Akhir ada astaxanthin. Astaxanthin adalah karotenoid dari kelompok xanthophyll seperti lutein dan zeaxanthin, namun memiliki aktivitas antioksidan yang jauh lebih kuat, berwarna merah kejinggaan, tidak seperti beta-karoten dan juga astaxanthin yang dapat mengubah menjadi vitamin A. Manfaat bagi kesehatan yaitu antioksidan sangat kuat, 50 kali lebih kuat dari vitamin E dan lebih efektif dibandingkan lutein dan zeaxanthin. Selanjutnya yaitu kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan adalah perubahan fisik, kimia, ataupun biologis pada bahan makanan yang menyebabkan penurunan mutu, nilai gizi, keamanan, dan juga daya terima oleh konsumen. Jenis-jenis kerusakan yaitu ada kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisika, kimia, dan juga kerusakan biologis. Kerusakan pangan. Penyebab kerusakan pangan seperti yang pertama ada suhu. Suhu yang terlalu panas ataupun dingin dapat mempercepat reaksi ataupun merusak struktur.
Yang kedua ada kelembaban tinggi yang dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Dan yang ketiga ada oksigen yang memicu oksidasi vitamin dan juga lemak. Yang keempat ada cahaya yang dapat merusak vitamin, terutama pada vitamin A, vitamin D, dan juga vitamin B2. Selanjutnya ada mikroorganisme sebagai penyebab utama pembusukan. Dan yang terakhir ada enzim alami yang dapat menyebabkan reaksi dalam bahan setelah dilakukannya pemanenan. Dampak kerusakan seperti penurunan nilai gizi dan juga sensoris, potensi bahaya kesehatan, kerugian ekonomi, dan pemborosan pangan. Pencegahan kerusakan dapat dilakukan dengan cara pendinginan atau pembekuan, pengeringan, pengalengan, pengasapan, pengemasan yang baik seperti dengan cara divakum, dan penggunaan pengawet. Ketiga yaitu mencegah kerusakan bahan pangan. Pengawetan suhu tinggi. Yang pertama ada proses blansir yang dapat dilihat pada kedua tabel, yaitu tabel proses blansir yang dimana terdapat nama sayuran ataupun nama buahan dan di sebelahnya terdapat waktu blansirnya. Yang kedua adalah proses pengawetan kimia dan yang ketiga adalah proses pengeringan.